Bayangkan ini, ada seseorang yang sangat berjasa. Secara harafiah telah menyelamatkan kekuasaan kerajaan Pajang. Tapi setelah menang, justru diberi hadiah berupa hutan kosong. Ini bukan lelucon, ini kenyataan. Namanya Ki Ageng Pamanahan. Karena telah membantu kerajaan Pajang mengalahkan musuhnya, akhirnya ia diberi wilayah yang bernama Alas Mentaok. Sebuah tanah liar di tengah Jawa yang ketika itu hanyalah semak, pepohonan, dan suara malam. Tapi siapa yang sangka, justru di tanah buangan itu sejarah besar dimulai. Anaknya yang bernama Sutawijaya bukan cuma membangun rumah, tapi juga membangun kerajaan. Dan dari tempat yang dulunya tidak dianggap, berdirilah Mataram, kerajaan yang kelak menguasai hampir seluruh Jawa. Ironis, bukan? Sesuatu yang awalnya dianggap sebagai pengasingan, justru melahirkan kekuasaan yang mengguncang Pulau Jawa. Tapi seperti biasa, semakin tinggi sebuah tahta berdiri, semakin rapuh ia saat diguncang dari dalam. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Alas Mentaok bukan tempat yang ideal, jauh dari pusat dagang, jauh dari kekuasaan. Tapi Ki Ageng Pamanahan menerimanya dengan tenang. Kemudian ia membawa keluarganya termasuk anaknya Sutawijaya untuk membabat hutan, membangun pemukiman, dan menanam harapan dari tanah yang belum menjadi apa-apa. Sutawijaya bukan bangsawan besar dan juga bukan pangeran utama. Tapi justru dari sanalah tekadnya tumbuh. Kalau tidak bisa mendapatkan warisan, ya harus membentuk kekuasaan sendiri. Lama-lama wilayah itu semakin hidup. Sawah ditanam, pemukiman diperluas, dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai tempat baru yang menjanjikan. Ketika kerajaan Pajang mulai melemah, Sutawijaya bergerak. Dan ia bukan tipe penonton. Ia membaca situasi, dan ketika saatnya tiba, akhirnya ia melawan. Melawan istana yang dulu memberi tanah itu. Anehnya ia menang. Pajang tumbang, Sutawijaya menjadi penguasa. Dan dari tanah yang dulunya hanya hutan, lahirlah kerajaan yang bernama Mataram. Panembahan Senopati bukan sekedar pemimpin. Ia tahu betul pentingnya membangun wibawa. Ia mengikatkan citranya dengan kekuatan spiritual bahwa ia dilindungi oleh Ratu Laut Selatan. Mitos, mungkin. Tapi itu memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang bukan hanya disegani oleh rakyat, tapi juga diakui oleh alam. Lalu tampuk kekuasaan berpindah ke Sultan Agung yang merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram. Sultan Agung tidak hanya memerintah. Ia membentuk ulang wajah Jawa. Ia menaklukkan banyak wilayah, Surabaya, Madura, pesisir utara. Dan ia juga menciptakan sistem kalender baru, memperkuat bahasa, memperkuat seni dan budaya. Mataram bukan sekedar kuat, tapi mulai terasa sebagai pusat dari Jawa. Namun satu hal yang tidak pernah berhasil ia tundukkan, Batavia, sebuah kota kecil
yang dikuasai Belanda. Sultan Agung bahkan 2 kali menyerbu Batavia, tapi dua-duanya gagal, bukan karena lemah, tapi karena memang medan yang sulit, logistik yang buruk, dan musuh yang lebih siap. Meskipun gagal, Sultan Agung tetap dikenang sebagai pemimpin besar. Tapi ada satu catatan, ia membangun kekuasaan yang terlalu luas, tanpa memastikan penerusnya siap menjaga semuanya tetap utuh. Setelah ia wafat, kekuasaan besar itu mulai kehilangan arah. Raja-raja selanjutnya tidak punya wibawa sekuat dirinya. Intrik mulai tumbuh. Kekuasaan Mataram perlahan mulai retak dari dalam. Raja-raja setelah Sultan Agung tidak mampu menjaga warisan yang diberikan. Beberapa terlalu lemah, sebagian lainnya terlalu curiga, saudara mulai mencurigai saudara, pejabat istana mulai bermain kekuasaan. Dan dari luar sana, Belanda hanya menunggu. Mereka tidak langsung menyerang. Justru mereka datang dengan bantuan, dengan dukungan, dan secara perlahan masuk dalam urusan internal. Lama-lama mereka bukan cuma penonton, tapi menjadi pengatur. Puncaknya adalah tahun 1755 ketika perjanjian Giyanti ditandatangani. Mataram resmi dibelah 2, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dan yang menyetujui perjanjian itu adalah para bangsawan keturunan Sultan Agung sendiri. Itu bukan karena kalah perang, tapi karena kalah bersatu. Dulu satu kerajaan, kini jadi 2. Lalu muncul Mangkunegaran, dan kemudian muncul Pakualaman. Semakin banyak pecahan, semakin kabur wajah Mataram yang dulu. Yang paling menyedihkan adalah ini. Kerajaan yang lahir dari perjuangan dan tekad, akhirnya harus hancur karena perjanjian, karena pena, dan karena meja rapat. Dan yang lebih pahit, semua itu terjadi bukan karena Belanda yang terlalu kuat, tapi karena Mataram terlalu sibuk bertengkar di dalam. Mataram dulu lahir dari hutan, dari kerja keras dan keteguhan. Tapi seiring waktu, ketika kuasa tumbuh, ia lupa asalnya. Raja-raja tidak lagi menjadi pemimpin rakyat. Mereka sibuk menjaga istana, bukan menjaga tanah airnya. Dan akhirnya, kerajaan itu dipecah. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh saudara sendiri. Kini, Solo dan Jogja berdiri sebagai 2 kerajaan yang terpisah. 2 bangunan megah, 2 sejarah panjang, tapi satu cerita asal. Mereka dulunya satu, dan dulunya mereka begitu kuat. Tahta itu dulu datang dari tanah buangan, tapi ketika kuasa tidak dijaga dengan kerendahan hati, ia bisa berubah menjadi beban. Mataram bukan jatuh karena perang. Mataram runtuh karena lupa cara berdiri bersama. Dan sejarah pun mencatat, tidak semua kerajaan hancur dengan dentuman meriam. Beberapa cukup runtuh dengan tinta dan tanda tangan. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna.